Yuk teman-teman, kembali lagi sama gue Yanwar di channel Anspaidah TV. Oke teman-teman, kali ini gue mau bikin konten terbaru, konten terfresh, konten tersegar di channel Anspaidah TV. Bukan masalah vlog atau Anspaidah diskusi atau mukbang, melainkan di sini gue mau bikin konten baru yang namanya Anspaidah React. Anspaidah React adalah konten di mana kita akan react suatu berita, suatu isu keviralan yang terjadi belakangan ini di sosial media, dunia maya, dan dunia fana. Oke teman-teman, beberapa minggu yang lalu dan beberapa hal yang lalu juga ada masalah berita yang teramat sangat viral dan teramat sangat disayangkan oleh seluruh penduduk muka bumi, terutama penduduk Indonesia, di mana berita ini dibawakan oleh saya dan disajikan oleh beberapa orang-orang yang tidak ada tidak ada pikiran untuk membuat berita seperti ini, dan dibuat berita seperti ini tidak ada pemikiran sama sekali, tidak ada pemikiran yang sangat jernih. Berita apakah itu yang terjadi belakangan ini? Berita pertama ini dari Bandung ya, tepatnya ada berita tentang orang-orang yang bikin konten forer memalukan. YouTuber Bandung ini lakukan prank sembako isi sampah. Prank sembako isi sampah. Kenapa tidak prank sembako isi Anda sendiri yang menjadi sampah masyarakat? Kenapa ya bisa seperti ini ya teman-teman? Sungguh disayangkan. Apalagi sekarang kan lagi momen-momennya bulan puasa gitu ya. Ini berita dari ayobandung.com dirilis Senin 4 Mei ya, hari ini 2020. YouTuber Ferdian Paleka memancing amarah warganet gara-gara membuat konten video prank untuk menjahili transpuan. Jadi dia yang namanya Ferdian Paleka sama temannya kayaknya ya, buat konten video prank sembako isi sampah buat ngeprank menjahili transpuan. Transpuan itu ya mohon maaf lelaki tapi agak ke cewek-cewekan. Mohon maaf, bukan saya maksud untuk menyinggung, tapi saya ingin membacakan berita ini. Ia berdalih memegang sembako yang dibungkus kardus pada transpuan, padahal sebenarnya beberapa kardus yang telah disiapkan itu berisi sampah dan batu bata. Bro, lu gak ada otak atau gak ada pikiran? Gak ada hati juga? Daripada lu ngelakuin hal itu, ngasih sembako isi sampah, isi batu bata. Dimana hati nurani lu, bro? Apa demi konten, demi ketenaran, keviralan, lu tega-teganya membuat konten kayak gitu? Video prank transpuan ini diunggah di kanal YouTube Ferdian Paleka pada Minggu 3/5/2020. Ya, jadi hari Minggu kemarin tanggal 3 bulan 5. Sungguh disayangkan orang-orang kayak gitu. Ya mungkin mereka orang-orang berpendidikan ya. Tapi kenapa harus membuat konten yang nggak ada faedahnya kayak gitu? Nggak kayak channel gue, channel kita semua. Walaupun namanya Unspaidah, tapi ada faedahnya juga buat hiburan, buat ngefreshkan otak. Sungguh disayangkan. Ini gue kenapa lagi? Di kanal berita yang lainnya juga ada kompas.com ya, masih membahas aksi si Ferdian ini. Aksi YouTuber Ferdian Paleka prank kasih sembako sampah ke waria tuai kecaman. Ya pastilah, mana aja konten kayak gini nggak nuai kecaman, pasti bakalan ada kecaman dari orang-orang. Soalnya apa teman-teman? Ya memalukan aja sih. Ini kan dibarengi sama bulan puasa juga kan, bikin-bikinan konten kayak gini. Aduh, sungguh disayangkan. Wah, sungguh disayangkan. Ini gue ada cuplikan videonya ya, gue mau putar. Dan kalian bisa nge-react video dia. Mau di-react apapun terserah kalian, yang penting kita tonton aja dulu. Dibagi tuh buat temen-temennya tuh. Oh jadi dia sama temennya naik mobil. Opening bersama muka yang sangat tidak transparansi. Apa-apaan cuk? Cuk lu bergaya apa-apaan cuk? Kayak gitu cuk. Malu cuk. Oh ini cuk. Ini dalamnya ini dalam kardus ini kayaknya sembako isi sampah katanya. Nah, lihat. Ngambil minyak sampah, masukin ke kardus, bagi-bagiin nanti ke transfer ya. Sambil bergaya kayak gitu.
Kayak bocah nggak tahu adab. Emang bocah nggak tahu adab ini namanya. Oh ini bertiga ya, bertiga bikin vlog bertiga. Jadi jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini ya. Buat apa bacot? Aduh ngebacot. Subscribe itu gratis. Emang gratis? Tapi lu Oke. apa itu? Kuota kagak beli buat nge-subscribe channelnya dia? Hah? Oh, udah sampai kayaknya. Udah nemu transferiannya. Masih sepi. Ya udah. Baru keluar. Ya gue nggak nyalahin transferiannya, nggak nyalahin mereka buat dikibul, tapi ya mereka kan nggak tahu ini prank atau enggak. Malah ikan poker. Aduh, satu gue error pak. Oke mbak-mbaknya, mbak atau mas ya, gue bingung mau manggil apa buat mereka ya. Oh udah dikasih. Itu bakalan dibuka kayaknya sama mereka. Channelnya Atta Halilintar. Oke. Ya. Fuck, sama ngasih ke bocah juga nih. Buset, barusan gue lihat ngasih juga ke bocah. Oke. Itu lagi dibuka guys. Ya. Itu lagi dibuka. Lihat ini. Ya gitulah, nih Pojah nggak tahu diri, muka-muka nggak ada faedahnya ya. Ya kenapa ya? Orang-orang berada, orang-orang punya duit, harus bikin konten kayak gitu. Konten malu-maluin orang, konten nipu-nipu orang, dan konten pembodohan. Ini bung ya, negara ini perlu kecerdasan konten, kecerdasan sosial. Janganlah kalian kebodohan ini terus diumbar-umbar, oke? Kenapa harus diumbar-umbar dan kenapa harus dipublikasikan kebodohan ini? Kalian kan pasti ngenyam bangku pendidikan, makan bangku sekolahan. Tapi kenapa konten kayak gini, konten pembodohan gini terus ada di muka bumi ini, cuy? Ini sama halnya kayak beberapa hari kebelakang ya, konten juga ini sama ulah YouTuber juga. Tapi ini berbeda kayak yang barusan. Ini emang ngasihnya benar, ngasih makanan benar, ngasih uangnya benar, tapi salah waktu. Kenapa sih bulan puasa muji orang buat batalin puasa, makan pizza terus dibayar nanti 10 juta. Ini nih dia beritanya nih. Ngaco, YouTuber ini tawarkan RP 10 juta yang mau batalkan puasa, ujungnya minta maaf. Ngaco, ujungnya minta maaf. Ini konten dari Hasan JR 11. Ini konten udah lama ya, dari beberapa hari ke belakang ya, 5 hari ke belakang mungkin atau seminggu yang lalu. Ini awal-awal bulan puasa ini. Tapi Mas Hasan JR ini, Mas Hasan JR yang budiman, baik hati, suka menabung, ngasih uang buat orang lain. Konten-kontennya ngeprank. Tapi dia udah minta maaf. Ujung-ujungnya minta maaf. Mas Hasan JR. Ya. Respect buat Mas Hasan JR 11 yang udah minta maaf karena kesalahannya udah bikin resah warga. Disarankan ya, kalau misalkan Mas Hasan punya uang banyak, bergelimang harta, bisalah kali sumbang-sumbang ke fakir-fakir. Tapi sumbangnya yang bener, bukan kayak gini. Harus diuju dulu buat makan pizza, ngebatalin puasa, baru nanti dikasih uang 10 juta. Apaan? Itu bukannya mau ngebagi kebaikan, Mas ya, Mas Hasan ya. Malah untuk membagi, sudahlah. Mungkin kalian semua tahu bahasa apa yang cocok buat Mas Hasan ini. Tapi yang jelas respect buat Mas Hasan. Mas Hasan udah udah minta maaf ke warganet. Ya kayak yang barusan tadi yang ngasih sembako isi batu bata sama sampah itu katanya kabur ya, nggak tahu kemana. Masih dicariin sama pihak yang berwajib, sama warga juga yang geram sama mereka. Belum minta maaf, tapi Mas Hasan udah minta maaf karena bikin video pembodohan ini, bikin video konten yang nggak ada faedahnya juga. Oke, sekali lagi respect buat Mas Hasan. Dan sekali lagi buat Mas Hasan, jangan sekali-kali lagi bikin konten kayak gini ya Mas Hasan. Rambut gue cekak-cekak. Oke, next berikutnya. Daripada kita mumet-mumet geram-geram, pengen marah-marah, ini kan bulan puasa, mari kita ketawa-ketawa. Oh ya, dan juga ketawa-ketawa di tengah situasi pandemi virus COVID-19. Ada salah satu berita yang cocok banget buat kalian ketawa dari Detik News. Selasa 28 April, cegah corona, kampung di Pasuruan bikin baliho larangan kunjungi istri muda. Wow, larangan kunjungi istri muda. Kenapa harus dilarang kunjungi istri muda? Suaminya punya istri muda.
Otomatis kan istri mudanya itu bisa serumah, bisa enggak. Ada yang serumah sama istri tuanya, ada yang enggak serumah sama istri tuanya. Tapi ya kenapa harus dilarang gitu loh. Pasuruan ya, ini di Pasuruan. Di tengah pencegahan dan kewaspadaan penyebaran virus corona, sebuah baliho salah satu desa di Kabupaten Pasuruan menyita perhatian. Baliho larangan masuk kampung itu bersifat kalimat-kalimat lucu dan jenaka. Kayak apa sih lucu dan jenakanya? Nah, ini nih. Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pasrepan, Desa Sapulante, larangan. 1. Pengamen. 2. Pengemis. 3. Debt collector. 4. MBK atau ya Bang Emok lah kalau kita disebutnya kah di Sunda ya. Yang 5. Bang Mekar atau Bang apa ini? Titi loh kayak kirain gue itu. Terus yang ke-6 penjual keliling, yang ke-7 nih. Baru nih. Sesuai topik. Mengunjungi istri muda, dilarang gitu. Aduh, dilarang memasuki desa Sapulante. Ini katanya ada keterangan lagi ya. PLT Camat Pasrepan, Rohman, membenarkan baliho itu ada di desa Sapulante. Baliho dibuat spontan oleh anak-anak muda desa. Anak-anak muda desa yang berpikiran kreatif, inovatif, dan yudikatif, judisial, dan membuat sial. Enggak buat sial. Ya, itu kadesnya nggak tahu kalau ada tulisan aneh-aneh katanya ya. Kadesnya juga kaget. Saya dikasih tahu yang buat anak-anak muda. Emang nih ya anak-anak muda pecinta shitpost buat baliho kayak gini melarangan kunjungan ke istri muda untuk suami-suaminya. Buat apa ya dilarang ya? Gue juga belum tahu nih, belum sempat kepikiran. Ya mungkin ada alasannya karena takut ketular virus atau takut ketular pengen nikah lagi. Wow. Oke teman-teman, mungkin ya di sini aja buat konten pertama dari Unspidah Reaction. Nanti kita bakalan balik lagi di konten ini dan meriak-riak seputar berita yang viral, berita yang lagi hangat-hangatnya, isu yang lagi booming, viral. Kalau kalian punya saran, kritik, dan komen bisa di komen di bawah ya. Dan kalau kalian suka video ini, tekan tombol like. Kalau nggak suka ya dislike aja. Dan jangan lupa subscribe, share ke teman-teman banyak buat nambah wawasan di video ini ya. Namanya Unspidah, tapi insya Allah videonya berfaedah. Oke teman-teman, sekian aja dari gue Januar. Yo, jangan lupa follow Instagram maksudnya ya. Follow Instagram. Belibet banget ngomong. See you next time. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang lagi menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat, bro. Beberapa hari lagi menuju Lebaran. Ini yang ke berapa hari ya? Yang ke 10 hari kayaknya. Yang ke 11 harinya. Tetap semangat, bro. See you next time. Happy Unspidah. Oke bro, di sini gue nggak sendirian ya bikin video. Gue temenin sama teman gue nih yang lagi tidur. Katanya dia lagi ngerjain tugas tapi malah tidur. Woi. Stronzo, haha.